Persaingan lini tengah gelandang timnas Indonesia begitu ketat. Statistik Dendi Sulistiawan jadi sorotan netizen. Mantan asisten Sintayong dapat hukuman berat di Vietnam. Jayden Han ambisinya bela Garuda. Bung Toel kritik tanda cinta pada Sintayong. Timnas U23 Malaysia super sibuk jalanin uji coba. Timnas Indonesia U23 santai dulu nggak sih? Selengkapnya hanya di Region Champion. Number 1. Posisi utama Arkan Fikri adalah gelandang tengah, akan tetapi ia juga bisa bermain sebagai gelandang serang atau bertahan. Sejauh ini pemain Arema FC itu sudah mencatatkan 3 cap untuk timnas Indonesia. Ia dimainkan sebagai pemain pengganti pada laga melawan Brunei Darussalam, Irak dan juga Filipina pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di timnas Indonesia ada 3 pemain lain yang juga bermain sebagai gelandang tengah. Pertama adalah Makrok. Pemain Persib Bandung itu juga bisa bermain sebagai gelandang bertahan atau serang. Sejauh ini Makrok cukup mendapatkan kepercayaan oleh pelatih Sintayong. Pemain naturalisasi asal Belanda itu sudah mencatatkan 18 cap di timnas Indonesia, menyumbangkan 4 gol dan membuat 1 assist. Selama bermain di timnas Indonesia, Klok lebih sering dipasang sebagai gelandang tengah atau bertahan. Dan yang kedua ada Adam Alis. Adam Alis juga bermain sebagai gelandang tengah. Selain itu juga ia juga bisa dimainkan di pos gelandang serang atau sayap kiri. Pemain Borneo FC itu sudah mencatatkan 6 caps untuk timnas Indonesia. Laga terakhirnya saat Indonesia melawan Irak di kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Ia dimainkan sebagai gelandang bertahan. Pemain ketiga ialah Ivar Jenner. Ivar juga memiliki posisi utama sebagai gelandang tengah, meski ia juga bisa dimainkan sebagai gelandang serang atau bertahan. Ivar Jenner baru saja mencatatkan 2 caps untuk timnas Indonesia. Jadi bagaimana menurut kalian, siapakah yang lebih pantas untuk dijadikan starter di lini gelandang tengah timnas Indonesia? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Number 2. Nama Dendi Sulistiawan belakangan ini ramai menjadi perbincangan karena dia dituding sebagai pemain titipan di timnas Indonesia. Seperti diketahui, Dendi Sulistiawan menjadi salah satu pemain timnas yang dipanggil oleh pelatih Sintayong dalam persiapan timnas Indonesia menuju Piala Asia 2023. Pemain Bayangkara FC ini telah ikut bertolak dan menjalani TC di Turki bersama skuad Garuda. Akan tetapi namanya tiba-tiba ramai menjadi perbincangan pecinta sepak bola Indonesia. Tak sedikit yang bahkan mengkritik masuknya nama Dendi di skuad tim Merah Putih. Hal ini karena pemain berusia 27 tahun tersebut memiliki catatan yang kurang bagus selama tampil di Liga 1 musim 2023-2024. Namun pemain asal Lamongan Jawa Timur itu selalu masuk dalam skuad Garuda. Ternyata situasi ini membuat beberapa orang menudingnya sebagai pemain titipan di timnas. Tudingan itu semakin ramai karena statistik Dendi memang tak mentereng selama musim ini. Tak sedikit pihak yang membandingkannya dengan Stefano Lillipali yang lebih bagus. Stefano Lillipali pada musim ini memang tampil gacor bersama Borneo FC. Dia mencatatkan 9 gol dan 11 assist dari 23 laga yang dilakoninya. Selama agenda Indonesia, pelatih timnas berusia 53 tahun tersebut tidak pernah melupakan sang pemain. Melihat Dendi memang selalu hampir mendapatkan menit bermain selama di Bayangkara FC. Dalam catatannya, dari 22 laga yang telah dilakoni, dia bermain selama 1759 menit. Dari 23 laga yang telah dilakoni Bayangkara, Dendi hanya absen sekali karena akumulasi kartu kuning. Walaupun hanya sekali tak membela De Guardia, ternyata Dendi tidak gacor. Dendi hanya hampir mencatatkan menit bermain dan menjadi starter itu justru baru mencetak 1 gol dan 3 assist. Bagi penyerang tentu saja itu statistik yang mengecewakan, karena yang dilihat dari pemain depan adalah banyaknya gol yang dicetak. Apalagi dalam catatannya Dendi tampil sebanyak 19 kali sebagai starter. Catatan ini membuktikan bahwa dia merupakan salah satu pemain penting di lini serang Bayangkara FC. Pemain kelahiran Lamongan 12 Oktober 1998 itu memang bisa dikatakan sebagai salah satu pemain andalan Sintayong. Dia hampir tak pernah absen dalam agenda timnas Indonesia karena selalu mendapatkan pemanggilan. Dalam beberapa kesempatan Dendi memang tak memiliki banyak menit bermain karena Sintayong memilih menurunkan Dimas Derajat. Akan tetapi dia masih cukup dipercaya mantan pelatih timnas Korea Selatan Piala Dunia 2018 tersebut. Dalam 3 laga terakhirnya bersama timnas Indonesia, Dendi masih belum menyumbangkan gol maupun assist. Tetapi situasi ini tak membuat langsung mencoretnya dan masih memberikan kesempatan hingga saat ini. Number 3. Sebagai informasi, Gong Hang-kyun sempat menjadi asisten Sintayong di timnas U19 dan U23 di Indonesia pada tahun 2020 lalu. Namun pelatih asal Korea Selatan itu memutuskan untuk kembalinya ke negara asalnya Korea Selatan pada tahun 2021. Gong Oh-kyun
memilih menjadi asisten pelatih di klub Seoul Airlines. Lagi-lagi masa kerjanya tak bertahan lama. Pelatih berusia 49 tahun memutuskan untuk menerima tawaran melatih timnas Vietnam U23 pada tahun 2022. Hubungan antara Gong Ong Kyun dengan timnas U23 Vietnam berakhir pada bulan Maret 2023. Lalu ia melanjutkan karirnya dengan menjadi pelatih klub asal Vietnam Chan FC. Gong Ong Kyun resmi menjadi pelatih Chan FC sejak 12 November 2023. Beberapa waktu lalu nama Gong Ong Kyun menjadi perbincangan hangat di Vietnam. Hal tersebut tak lepas dari tindakan tak terpujinya yang dilakukannya, tepatnya yakni dalam laga Chan versus Nam Dinh FC pada Sabtu 19 Desember 2023 lalu. Pada kesempatan itu, Gong Ong Kyun tertangkap kamera terlibat perkelahian dengan pemain lawan, yakni atas nama Tran Van Kien. Semua bermula saat Tran Van Kien mencoba melakukan lemparan ke dalam pada menit ke-33. Bola yang hendak diambil pemain itu sempat dihalangi olehnya. Tran Van Kien yang geram lalu memberikan salam olahraga melalui sikutannya. Hal inilah yang membuat Gong Ong Kyun merasa emosi dan mencoba meluapkan amarahnya ke pemain itu. Kejadian ini sempat menciptakan penilaian bahwa Gong Ong Kyun telah mencoreng wajah Liga Vietnam. Federasi Sepak Bola Vietnam baru saja mengirimkan dokumen yang meminta komite disiplin menangani secara tegas kasus pelatih Gong Ong Kyun dan bek Tran Van Kien, tulis Soha. Nasib malam Gong Ong Kyun rupanya tak sampai di situ. Ia ternyata juga belum memberikan kemenangan bagi klubnya. Dari 4 laga pertandingan, Gong Ong Kyun menderita 2 kekalahan dan juga 2 seri. Number 4. Upaya Indonesia untuk memperkuat timnas Indonesia melalui naturalisasi nampaknya akan menemui jalan terang. Banyak sekali pemain naturalisasi yang menyatakan bahwa ia ingin membela timnas Indonesia. Salah satunya adalah Jai Den Han, pemain muda dari salah satu klub kasta pertama Liga Belanda, Sparta Rotterdam. Dikutip dari akun Instagram @footballindonesia, Jai yang lahir di Belanda memiliki darah Indonesia diturunkan dari sang ayah. Kakek neneknya yang juga berasal dari Bogor. Kakek nenek saya adalah orang Indonesia dan saya penggemar berat Indonesia pada umumnya dan akan berlibur ke sana bersama keluarga musim panas ini juga, ujar Jai. Jai juga menyatakan dia bersedia membela timnas Indonesia jika dibutuhkan. Menurutnya, hal itu adalah sebuah kebanggaan jika ia bisa membela tanah yang merupakan kelahiran nenek kakeknya. Saya tidak punya paspor Indonesia, tapi jika Indonesia membutuhkan, saya akan bersedia karena itu sebuah penghormatan yang besar bisa membela tanah kelahiran kakek nenek saya, tutup Jai. Dikutip dari Transfer Market, Jai yang bermain di Jong Sparta Rotterdam, dari bermain 18 kali ia berhasil mencetak 2 gol dan 1 assist untuk klub itu. Number 5. Baru-baru ini Bung Toel ataupun pria yang memiliki nama lengkap Tommy Welly menjelaskan bahwa dirinya tidak anti ataupun pro terhadap pelatih Indonesia, yaitu Sintayong. Sebagian publik menganggap Bung Toel anti terhadap Sintayong lantaran vokal menyenggol pelatih merah putih itu. Namun apa yang dilakukan Bung Toel bukan semata-mata karena anti atau suka atau tidak suka kepada Sintayong. Tommy Welly yang juga pernah menjadi bagian federasi atau PSSI memaparkan mengapa dia sering melakukan kritikan kepada pelatih timnas Indonesia. Di balik semua suaranya, Bung Toel mempunyai alasan tersendiri mengapa Sintayong kerap dikritisi olehnya. Dikutip dari kanal YouTube Bebas Podcast, kritikan Bung Toel ke Sintayong juga bukan tanpa tak landasan. Menurut sang pengamat, peran sebagai pelatih adalah sebuah hasil dan prestasi. Misalnya Sintayong dikontrak 2019, let's say 2020 lah, kan Covid 2020-2021. Saya juga nggak mengkritisi, tapi begitu 2022-2023 harus dong tuturnya. Kenapa mengkritisi? Berdasarkan yang saya tahu, yang pernah saya belajar, karena dulu waktu di federasi jadi kebetulan suka disuruh belajar dari AFC. Dari filosofi perbedaan antara teknikal dan direktur sama pelatih itu berbeda ilmunya. Menurut penjelasan dari Bung Toel, pelatih dituntut sebuah hasil, sementara direktur teknik berperan membangun pondasi masa depan. Namun di mata Bung Toel, Sintayong belum bisa menghasilkan prestasi seperti juara Piala AFF ataupun meraih medali emas SEA Games. Karena sejak pelatih asal Korea tersebut dikontrak, belum mampu memberikan gelar kepada timnas Indonesia. Meski demikian, Sintayong mampu membawa Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia 2023 setelah terakhir ikut tahun 2007 sebagai tuan rumah. Number 6. Timnas U23 Malaysia menjalani laga persahabatan melawan Cina jelang Piala Asia U23 2024. Kondisi ini berbeda dari Timnas Indonesia U23 yang masih adem ayem. Malaysia U23 berhasil mengalahkan Cina dalam laga uji coba yang berlangsung di Stadion Jinsang Shanghai pada Sabtu 23 Desember 2023. Dalam laga ini Malaysia U23 sukses bungkam Cina dengan skor tipis 1-0. Gol yang dicetak oleh Harti Aikal pada injury time tepatnya di menit ke-90+5. Kemenangan tim berjulukan Harimau Melaya tersebut menjadi
modal yang bagus untuk menuju Piala Asia U23 2024. Pasalnya laga uji coba atau persahabatan melawan Cina ini menjadi salah satu bentuk persiapan Malaysia U23 menuju Piala Asia U23. Tim asuhan Garidon memang memulai persiapan lebih cepat untuk menghadapi ajang 2 tahunan tersebut. Pada Piala Asia U23 2024 sebenarnya baru akan bergulir pada 15 April hingga 3 Mei 2024. Namun Malaysia U23 sepertinya enggan bersantai untuk menghadapi ajang tersebut. Situasi yang dijalani Malaysia ini berbeda dari timnas U23 Indonesia yang saat ini masih ada manyem. Timnas U23 Indonesia dipastikan tak memiliki kegiatan apapun pada akhir tahun ini. Di saat negara lain mempersiapkan tim yang akan tampil di Piala Asia U23 2024, Indonesia justru belum ada kabar apapun. Hal ini karena Sintayong yang juga masih melatih timnas senior sedang fokus mempersiapkan skuad Garuda untuk tampil di Piala Asia 2023. Timnas Indonesia saat ini memang tengah menjalani TC di Turki dan akan menghadapi 3 laga uji coba.